Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Semoga kita diberi kesehatan yang baik sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan masuk pembelajaran prakarya pada materi bab 2, yaitu mengenai prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kepada anak ibu semua, setelah pembelajaran ini, anak ibu dapat menyebutkan pengertian kelistrikan. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis dan manfaat kelistrikan. Baiklah anak ibu, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai wawasan kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda dinyatakan bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan dikatakan dia bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Selanjutnya, pengertian arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Nah, selanjutnya arus listrik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, listrik arus searah atau DC, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Satuan internasional untuk arus listrik adalah ampere. Dalam listrik, muatan menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan lainnya. Nah, listrik itu muncul akibat adanya beberapa tipe fisika, di antaranya adalah muatan listrik, medan listrik, potensial listrik, arus listrik, elektromagnet. Ada banyak manfaat energi listrik yang bisa kita gunakan, di antaranya adalah sebagai berikut. Salah satunya sebagai sumber energi pada malam hari, contohnya adalah lampu. Selanjutnya dapat menghidupkan peralatan elektronik. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber energi transportasi, telekomunikasi, dan komputerisasi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh jenis pembangkit listrik. Yang pertama adalah PLTA. PLTA ini adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura. Kemudian adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya PLTU Semarang Jawa Tengah dan PLTU Surabaya. Selanjutnya adalah PLTN. PLTN ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Jepang dan Obninsk di Uni Soviet. Kemudian pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang nantinya dibakar untuk dididihkan air agar menghasilkan uap. Contohnya PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara. Ada lagi namanya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit ini biasanya menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama untuk menghasilkan energi listrik.
Yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin ini digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Nah, dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga angin yang berasal dari Belanda. Baiklah anak ibu, sebagai tugas akhir dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, tuliskanlah pengertian kelistrikan. Yang kedua, jelaskan pengertian listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik. Selanjutnya, sebutkan fungsi dari arus listrik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.